Hai, pada tugas video kali ini, aku akan menjelaskan tentang apa itu the elasticity of supply. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Adelia Putri Ramadanti, NIM 20221049. Jadi, apa sih itu elastisitas penawaran? Elastisitas penawaran adalah pertimbangan akan seberapa besar atau kecilnya persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga yang diberikan. Sesuai dengan hukum penawaran, semakin tinggi harga barang yang ditawarkan, maka semakin tinggi pula jumlah barang yang ditawarkan. Artinya, semakin tinggi harga suatu barang, maka penjual akan semakin banyak menawarkan barang dagangannya tersebut kepada pembeli supaya mereka mendapatkan untung yang lebih banyak. Sekarang kita masuk ke jenis-jenisnya. Yang pertama ada elastis, dilambangkan dengan E lebih dari 1. Lalu yang kedua ada inelastis, dilambangkan dengan E kurang dari 1. Lalu ada juga elastisitas sempurna, dilambangkan dengan E sama dengan tetar hingga. Selanjutnya ada inelastis sempurna, dilambangkan dengan E sama dengan 0. Dan yang terakhir elastis uniter, dilambangkan dengan E sama dengan 1. Nah, sekarang kita masuk ke dalam rumus elastisitas penawaran. Dengan E, S sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Rumus ini nantinya berfungsi sebagai penentuan apakah penawaran itu bersifat elastis kah, atau inelastis, elastis uniter, dan lain-lain. Sekarang masuk ke dalam kurva penawaran. Pasti kalian bingung kan, ini bacanya gimana sih? Oke, gini aku jelasin. Jadi yang pertama ada kurva elastis. Di situ tertulis bahwa perubahan harga dari 2000 menjadi 3000 dan perubahan kuantitas dari 60 menjadi 120. Di perubahan harga dari 2000 menjadi 3000 itu kenaikannya sebesar 50%. Lalu yang di kuantitas dari 60 menjadi 120 itu kenaikannya sebesar 100%. Nah, terus kenapa kok bisa disebut kurva elastis? Itu karena perubahan kuantitasnya lebih besar dari perubahan harga. Sesuai dengan sifat dari jenis penawaran yang elastis, E lebih besar dari 1, yang artinya perubahan barangnya lebih besar dari perubahan harga. Maka dari itu, kenapa kurva tersebut disebut dengan kurva elastis. Lalu yang kedua ada kurva inelastik. Cara bacanya sebenarnya sama. Perubahan harga dari 2000 ke 3000 itu sebesar 50%. Nah, namun pada perubahan kuantitasnya, dari yang awalnya 60 hanya menjadi 75. Dan kenaikan itu telah dihitung besarnya 15%. Yang artinya, apabila perubahan kuantitasnya lebih kecil dari perubahan harga, maka penawaran tersebut disebut dengan penawaran inelastis. Karena apa? Ya, karena E kurang dari 1. Karena perubahan kuantitasnya lebih kecil dari perubahan harga. Dan untuk elastis uniter, itu cara bacanya sama. Namun untuk elastis uniter, bedanya perubahan harga dan perubahan kuantitasnya itu sama. Persenannya sama. Tidak ada lebih dari dan kurang dari. Maka dari itu, penawaran ini disebut elastis uniter. Lalu ada kurva elastisitas sempurna dan inelastisitas sempurna. Di titik sempurna ini, grafiknya bukan lagi mereng sana mereng sini, tapi udah tegak lurus. Yang artinya, dikatakan elastisitas sempurna jika tanda panahnya tegak lurus mengarah horizontal. Dan akan dikatakan inelastisitas sempurna jika tanda panahnya tegak lurus mengarah vertikal. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kasus pertama. Pada saat harga beras 12.000, jumlah beras yang ditawarkan 3.000 kg. Namun ketika harga beras berubah menjadi 5.000, jumlah beras yang ditawarkan ikut berubah menjadi 6.000 kg. Tentukan satu besar elastisitas, jenis dan definisi elastisitas, dan kurva elastisitas. Masuk ke pembahasan, diketahui P1, P2, dan Q1, Q2. Dengan rumus yang tadi sudah saya kasih, tinggal kita substitusiin aja angka-angkanya. Untuk delta Q dan delta P kita jabarkan menjadi Q2 dikurang Q1 dan P2 dikurang P1 ya. Setelah kita hitung, telah didapatkan hasilnya yaitu 4. Yang artinya dari kasus tadi, elastisitas penawarannya adalah 4. Lalu, kalau 4 itu masuk ke dalam jenis yang mana ya? Seperti contoh-contoh jenis yang tadi, jika L lebih dari 1, berarti
elastisitas penawarannya masuk ke dalam jenis yang elastis. Dibacanya menjadi setiap kenaikan harga beras 1% akan menyebabkan kenaikan jumlah beras yang ditawarkan sebanyak 4%. Seperti itu. Nah, untuk kurvanya seperti ini. Garis yang mendatar itu perubahan kuantitas dan garis yang menjulang ke atas itu perubahan harga. Nah, untuk kasus yang kedua, ini sebagai bahan evaluasi atau latihan buat kalian. Kalau yang ini berlaku hanya untuk hari ini. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan dari aku. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan berhubung ini deadline-nya, maksudnya batas waktunya hanya 5 menit, jadi penjelasannya hanya seadanya. Ya, walaupun video ini telah berdurasi sekitar 5 menit lebih, hampir 6 menit ya. Mohon maaf jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan langsung kepada saya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.